Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji malam hari ini kelanjutan dari surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-8 sampai ke-10 di tafsir Jalalain bagian belakang halaman 212 baris bagian paruh. Kepada qari fadl. Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Masykur. Ayat yang ke-8. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Alam tanzur, apa kamu tidak memandang? Ilal ladina, kepada orang-orang yang nuhu, mereka dilarang, anin najwa, dari berbisik-bisik. Ada beberapa orang kondisinya rahasia, satu dengan yang lain berbincang dengan suara yang tidak dikeraskan. Berkaitan masalah itu, Islam ada adab.
bila bertiga jangan berbincang dua, yang satu tidak diikutkan, ikutkan yang ketiga. Karena yang seperti itu nanti akan membuka dugaan-dugaan, dan itu menyusahkan, memberikan peluang setan ngompori, manas-manasi, menimbulkan zon-zon, dugaan-dugaan yang buruk, sehingga ketika hati sudah tidak satu, nanti sulit untuk bisa rukun. Kecuali apabila sekelompok orang jumlahnya banyak, nanti berduaan ngobrol silahkan. Atau bila yang ketiga tidak diikutkan, minta izin. Dan itu pun juga ada syaratnya, supaya yang dibisikkan, diobrolkan dengan rahasia, itu adalah ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan-ucapan yang buruk. Membikin makar itu buruk, ghibah buruk, hendak mengadu domba buruk, memberikan daftar kejelekan si A itu apa saja, dan seterusnya, yang gitu-gitu itu tidak diperbolehkan. Ternyata setelah yang seperti itu dijelaskan dengan gamblang, ternyata masih ada saja orang yang kiprahnya seperti itu. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, gatekno wong sing ngono kuwi. Perhatikan untuk dihentikan, bab itu bisa membahayakan. Ketika mereka sudah disampaikan pelarangan, semua kemudian ya'uduna, mereka masih mengulang kembali, diomongi gak kapok, gak mau mandek. Lima nuhu anhu, terhadap pembicaraan yang mereka telah dilarang darinya. Waya tanah jauna, dan yang mereka bisikkan apa isinya, bil ismi, ternyata tentang dosa, walau otuan, dan tentang permusuhan, wa maksiati Rasul, dan kedurhakaan kepada Rasul. Tentunya apa yang mereka bicarakan sesuai dengan momen, tapi ujung-ujungnya membisikkan yang jelek. Yang sering terjadi itu adalah rasan-rasan, apalagi ada hasad, nggak suka orang lain mendapatkan keberuntungan. Siapa orang yang sudah diberitahu tapi nggak mau mandek dan mereka bersifat terus? Mereka adalah al-Yahudu, orang Yahudi, mengatasnamakan agamanya sebagaimana yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Anak turun mereka ketika ada di Madinah sudah tahu keberadaan Nabi kita ketika hijrah, karena mereka telah membaca di kitabnya. Nabi kita sifatnya telah dijelaskan pada mereka. Kenal mereka itu seperti mereka kenal kepada anak sendiri. Tapi mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim, adanya hasad pada diri mereka. Kenapa? Yang jadi Nabi itu kok dari Bani Ismail, tidak dari Bani Israel. Walaupun mereka telah diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wahai anak turun Nabi Yakub, saya ini utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab yang ada pada kamu. Injil yang saya bawa itu menindaklanjuti tentang Taurat yang kamu pegang. Sekaligus saya menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudah saya. Dia bernama Ahmad. Mereka sudah jelas dan gamblang mendapatkan nasihat seperti itu. Nabi Isa yang menasihati itu sama-sama Israeli, anak turun Nabi Yakub. Sudah jelas dan gamblang seperti itu.
Tetapi karena orang itu memang memiliki sifat asobiyah, cinta kelompok, fanatik golongan, kepada marganya itu yang dikedepankan. Ketika kebaikan tidak berasal dari kelompoknya, itu muncul kebencian. Itulah namanya hasad. Abu Jahal tidak masuk Islam. Apa karena belum tahu Islam? Sudah tahu persis. Nabi kita SAW ketika malam hari sholat itu bacanya dikeraskan. Abu Jahal nguping, pasang telinga. Yang dibaca Muhammad itu apa? Mereka menguasai bahasa Arab dan mengatakan itu indah, dan menyatakan kalau bukan wahyu tidak mungkin, manusia nggak bisa menyusun kata-kata seperti itu. Ini bukan ucapan manusia. Dengan tulus secara pribadi mereka mengakui itu hak. Tapi kenapa mereka memusuhi? Karena ya tadi, terlalu fanatik golongan, cinta kepada kabilah. Antara Bani Abdi Syamsin dan Bani Hashim itu selalu bersaing, saling berlomba mengambil hati masyarakat. Banyak sedekah, santunan, ini itu. Akhirnya Bani Hashim punya kemenangan. Ayo, pada kami ada nabinya, nabimu sopo. Mereka terbungkam 1000 bahasa. Abu Jahal sumpah demi Allah saya akan memeranginya. Hasad kan. Penyakit ini kita wajib waspada. Jangan kita sudah merasa baik, tapi banyak muhasabah. Kita jangan bergegas merasa baik, tapi banyak muhasabah. Itulah kondisi kita diuji dengan sesama. Penyakit yang paling tua, hasad. Yahudi begitu sikapnya kepada Nabi SAW. Mereka sudah tahu hukum, tapi karena dikuasai hasad, nasihat tidak mempan. Mereka sudah dibilangi, bila berbisik jangan ngomongkan yang jelek. Ternyata mereka juga masih rasan-rasan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hum al-yahudu. Nahahum telah melarang kepada mereka an-nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam amma dari apa yang kanu ada mereka yaf'alunahu mengerjakannya min tanajihim dari perbisikan mereka, yatahaddusihim perbincangan mereka sirran secara rahasia. Nadirin sambil memantau ilmu kepada orang beriman. Jadi mereka duduk-duduk, orang iman lewat, mereka membisikkannya. Kelu deloken, nah senada dengan itu. Kelu penduduk surga melaku lewat kelu. Dengan nada-nada sinis. Dan itu selalu ada. Itu selalu ada. Korbannya bukan semata Nabi SAW saja, tapi juga kaum muslimin yang lain. Untuk apa tujuannya? Liyuqiu, untuk mereka timbulkan fi qulubihim, di hati orang yang beriman, ar-raibata, keraguan. Supaya timbul buruk sangka, karena mereka ngumpul berbisik dengan nada sinis. Apabila ada umat Islam ternyata begitu, itulah orang-orang munafik. Karena ayat ini juga masuk kepada sifatnya wong munafik. Makanya bila kita membaca di tafsir masuk kategori terbaik, apa itu tafsir terbaik? Tafsir Karimur Rahman oleh Syekh As-Sa'di, muridnya, gurunya Syekh Utsaimin. Itu beliau memberikan keterangan imma. Yang dimaksud mereka itu siapa? Imma, ada kalanya. Mungkin itu Yahudi, mungkin itu orang munafik. Ketika digabungkan sama. Karena orang munafik itu siapa? Wong kafir. Cuma mereka akhirnya terkendali oleh kaum muslimin, nggak berani melawan. Akhirnya mereka berpura-pura masuk Islam. Adanya Masjid Diror kan juga orang munafik kan, yang kerjasama dengan orang-orang kafir Nasoro. Channelnya yang ada di Arab, Ghassan, yaitu merupakan boneka dari Romawi. Tetap saja
Dulu Yahudi juga memprovokasi penguasa untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, sama. Dari masa ke masa sama yang seperti itu. Nah, kita tidak pernah cari kesalahan mereka, tapi Allah yang membongkar kedok mereka. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi koreksi diri. Sifat mereka diungkapkan sebagai pembelajaran buat kita. Wong Islam, sifatmu ojo kaya wong Yahudi. Lek ngaku Islam kaya wong Yahudi, berarti dikhawatirkan kamu terjangkiti sifat nifak. Wong itu sifatnya wong kafir. Sementara kamu mengaku Islam, tapi kenapa sifatmu kok persis kaya sifatnya Yahudi? Munafik kan kalau begitu jadinya. Nah, gamblang kan? Wa idza ja'uka, dan ketika mereka datang kepada kamu, Allah membongkar kedok mereka. Hayyauka, mereka memberikan penghormatan. Namanya munafik, berpura-pura masuk Islam. Ketika ketemu kepada kaum muslimin, ya bergaya menghormat. Ayo Nabi, wahai Nabi, bima, dengan penghormatan yang lam yuhayyi kabihi, tidak memberi penghormatan dengannya Allah. Artinya penghormatan dari Allah itu cukup dengan salam. Tetapi mereka berlebihan. Sambil hormat dengan cara ini apa? Dengan berdiri hormat dengan cara ini itu, memberikan kata-kata sambutan, sanjungan yang seolah itu mereka ada kesan merayu, bahasa kasare menjilat. Nah, begitu. Termasuk ada cara yang lain, yaitu dengan kata-kata mereka yang digumam seolah penghormatan, tapi itu adalah kehancuran. Wahwa qauluhum, itulah ucapan mereka dengan assalamu alaik. Assam memiliki mana racun atau al-maut, yang kesan umum itu seperti salam, assalamualaikum. Sing arep itu nggak dijelaskan, assalamualaikum, kumnya itu yang ditonjolkan. Padahal yang dikatakan depan itu apa? Assam, bukan assalam. Makanya yang benar adalah yang gamblang saja, assalamualaikum. Tapi mereka menggumamkan. Dan ternyata Nabi SAW juga tahu apa yang mereka ucapkan. Nabi kita dengan santun memberikan maaf, dengan lembut menolak keburukan dengan kebaikan, cukup mengatakan waalaikum. Waktu itu Bu Aisyah metrek. Apa metrek? Memberikan sanggahan dengan marah atau dengan sangat semangat sambil mengatakan waalaikumsalam walaknatullah. Nah, senada dengan itu, apa kata Nabi SAW? Ojo ngono, oleh itu tidak senang sifat ngono-ngono. Loh, apa aku nggak mendengar? Aku krungu, aku paham. Ustaz jawab waalaikum. Doa kita sudah dikabulkan, doa mereka tidak dikabulkan. Nah, begitu gambarannya ke sana. Makanya orang itu semakin berilmu itu sering semakin tenang, semakin bijak. Makanya kita butuh meniru sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting sekali. Makanya banyak fitnah itu butuh memiliki sifat anat, yaitu tenang, sehingga nggak gampang terpancing emosi, sehingga ketika mental terkendali, berpikirnya itu normal, nanti bisa objektif. Nah, ini penting. Makanya kita selalu minta pada Allah untuk diberikan kesabaran, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Di antaranya dengan Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, curahkan kesabaran kepada saya. Ini penting. Dan semuanya itu wajib belajar. Semuanya masing-masing belajar. Siapapun mesti belajar. Enggak ada orang yang dijamin mesti bisa, kecuali Nabi memang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang benar, kita juga kadang bisa salah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan fi anfusihim, pada diri mereka. Itu ketika mereka ngobrol sesama mereka. Yang ketika mereka sadar diobrolkan itu salah, menghibah, ngerumpi, ngerasani Nabi SAW dan kaum muslimin,
sesama mereka terang-terangan ngomong laula, memiliki makna halla, kenapa tidak. Yu'adzibunallahu, Allah menyiksa kepada kita bima naqul, dengan apa yang kita katakan. Kalau memang kita salah, kita ngomong salah, kenapa kok enggak disiksa? Ini jelas betul-betul nantang kepada Allah Ta'ala. Kalau memang Muhammad itu benar, Allah akan membelanya, kita salah akan dihukum. Ternyata kita ngomong kok ya tenang-tenang saja, gak disiksa. Itu jadi Nabi tenan kok duduk toh. Bahasa kayak begitu sering terjadi. Yaitu minat tahiyati, dari penghormatan yang mereka gumamkan tadi. Wa innahu laisa binabiyyin, sebenarnya dia itu bukan nabi. In kana nabiyan, andaikan dia seorang nabi, ini jawabnya nggak ditulis, niscaya kita akan disiksa. Tapi kenyataannya kita juga masih aman-aman saja. Kalau begitu dia itu bukan nabi. Akhirnya Allah memberikan jawaban. Cukup kita bacakan ayat dengan hasbuhum jahannam, tempat kembali mereka itu ada jahannam, pencukup mereka itu adalah jahannam. Yaslaunaha, yang kelak mereka akan memasukinya, fa bi'sal masir hiya, sejelek-jelek tempat kembali dia. Maka Nabi kita nggak usah menjawab kepada mereka, dan tidak perlu untuk diwujudkan bentuk sanksinya, sekira itu memang kadar-kadar yang kita sedang diuji. Tidak usah mendoakan kepada Allah, ya Allah bungkam mulut mereka, bikin mulutnya kejang, ngomong elek gak iso ngomong, akhirnya rahangnya gitu meslek nganan ngiri, apa jenenge, apa bahasa Jawa, mencrin apa mencor. Gak usah didoakan seperti itu. Gak usah didoakan seperti itu. Cukuplah dibacakan ayat, pencukup mereka jahanam, yang mereka kelak akan memasukinya, sejelek-jelek tempat kembali. Akhirnya kaum muslimin tidak usah repot terbawa pancingan mereka, maka sibukkan saja dengan kebaikan, karena kita itu mempengaruhi, kita tidak dipengaruhi. Makanya ditegaskan dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengakui kedudukan Allah dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Bila kamu mengakui Allah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya, kamu kenali namanya, menunjukkan keagungannya, kamu mengagungkannya, kamu yakin dengan pasti, kamu ikrarkan dengan doa kalimat syahadatmu, kamu taat, kamu perkokoh imanmu, kamu jaga penurunan iman. Allah memanggil kepada kamu untuk proyek besar, sibukkan dengan proyek ini, kamu jangan terbawa oleh mereka. Apa itu proyek yang Allah berikan? Idza tanajaitum, bila kalian mengadakan perbincangan rahasia. Fala tatanajau, kalian jangan mengisi perbincangan rahasiamu bil ismi, isinya dosa. Ngerasani kono kini, hasad diungkapkan dengan kata-kata menjadi bahan obrolan majelis mereka, merancang ini itu. Jangan. Wal udwan, dan permusuhan, wa maksiati Rasul, dan bermaksud kepada Rasul. Jangan. Wa tanazzaw, perbincangkan saja, berbisik saja, bil birri, dengan kebaikan, wa taqwa. Ucapanmu takkan dihisab, upayakan yang kamu ucapkan itu yang baik-baik saja, jangan ucapan yang buruk. Sibukkan doa, sibukkan memperbanyak zikir, sibukkan bernasihat, sibukkan cari ilmu, sibukkan murajaah, sibukkan untuk bertafakur, sibukkan doakan mereka dengan kebaikan. Wattaqullah, dan jagalah dirimu dari murka Allah. Jangan kamu pancing dengan kemaksiatan, alladzi, yang ilaihi, kepada Allah tuhsyarun, kamu nanti akan dikembalikan. Berpikirlah ke depan, jangan terpancing oleh
pancingan-pancingan mereka. Kamu supaya lebih jauh ke depan sana berpikirnya. Bagaimana kamu selamat dengan lesan-lesan kamu. Inamana jua sesungguhnya perbincangan rahasia bil ismi yang isinya dosa, wanahwi dan semisalnya. Itu minasyaiton dari setan. Setan yang ngompor-ngompori, yang mensupport, yang memberikan was-was, yang memberikan dorongan-dorongan, bihururi dengan tipu dayanya. Liyahzuna supaya akhirnya akan menimbulkan kesusahan alladzina amanu kepada orang yang beriman. Walaysa dan tidaklah perbincangan bisik-bisik orang kafir itu bidorihim bisa memudaratkan kepada orang beriman sedikit pun illa biidznillah iradati kecuali dengan izinnya. Tentunya ini izin yang bersifat syar'i. Bila kamu membisikkan yang baik, tidak melawan bisikan mereka buruk dengan buruk, tapi kamu sibukkan dengan perbincangan yang baik. Ibaratnya sikapmu itu bagaikan pepatah yang mengatakan, dan ini sering kita sampaikan, biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Mereka ngomong ke akar kauran, gak usah dipedulikan, gak usah direken. Sibukkan saja kafilahmu berjalan terus dengan zikirmu, ilmumu, amalmu, dakwahmu, dan banyak bertawakal kepada Allah. Nanti Allah akan menjaga kepada kamu. Yang berbagi rezeki itu adalah Allah, bukan mereka. Wa Allah dan kepada Allah falyatawakkal, supaya bersandar al-mu'min orang beriman. Senjata keselamatanmu supaya tawakal, karena wa may yatawakkal fahuwa hasbuh, memberikan kecukupan. Tawakal itu apa? Yakin segala sesuatu Allah yang mencipta. Yang kedua, apa yang Allah cipta itu Allah berlakukan hukum sebab akibat. Yang ketiga, laksanakan sebab baik, tinggalkan sebab buruk sambil menyandarkan urusan kepada Allah. Tawakalmu ya kamu dengan keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kamu sibukkan dengan zikirmu, istighfarmu, doamu, ketaatanmu. Ketika mereka hendak memberikan makar-makar, Allah akan menjaga mereka. Nah begitu. Kenapa? Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk membalas keburukan dengan kebaikan itu bagian dari tawakal. Kenapa? Itu kan kerja kan. Tawakal itu menempuh sebab enggak? Menempuh sebab apa? Jogrok. Menempuh sebab. Apa sebab yang kamu tempuh? Enggak mempedulikan mereka, kerjakan. Menyibukkan dengan ketaatan, kerjakan. Mendoakan kan juga kerja itu. Memberikan maaf kan juga kerja. Apa dikira itu bukan kerja? Itu kerja. Karena kita tidak akan mungkin untuk mengawasi kepada mereka dengan kita pasang tentara yang selalu mengawal orang munafik, orang Yahudi. Enggak kan. Maka tentara pengawalnya nanti Allah akan kirimkan dengan adanya malaikat. Makanya semisal Abu Bakar dicaci maki, itu memaafkan. Tawakalnya dengan cara sabar dan memaafkan. Itu ternyata sudah dijaga. Apa? Malaikat datang langsung nyemprot kepada mereka. Cuma bagaimana kerjanya dalam bentuk sabar ketika dipancing itu tidak panas telinganya. Tetap terjaga dadanya. Kepalanya pun juga tidak perlu di seko ya. Lek kain dicelupne banyu templekne kene benjo panas-panas. Tetap dingin. Itu kan tawakal kan, itu kan kerja kan. Allah nanti akan menjaga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja itu kan bentuknya macam-macam. Makanya tawakal itu kreatif, selalu bekerja. Yang bentuk kata kerja macam-macam. Doa itu bekerja, memperbanyak zikir itu bekerja, mendoakan juga bekerja, sabar juga bekerja. Jangan dikira itu tidak bekerja, itu bekerja itu. Tawakalin Nabi Ibrahim ketika istrinya dirampas mau dizinai apa? Bukan teriak-teriak, bukan ngamuk,
Tapi wudhu, sholat dan memperbanyak doa, apa itu tidak kerja? Apa itu tidak kerja? Itu kerja itu. Akhirnya Allah tidak mengizinkan terjaga dan sarah tidak terjamah oleh raja yang hendak menodai kehormatannya. Jadi wilayah kerja itu luas. Tawakal itu adalah kerja, dan kerja itu macam-macam. Da'a yad'u, doa, kata kerja kan. Sobaro yasbiru, kerja kan. Tawakal yata, kerja kan. Loh, apa dikira itu tidak bekerja? Adapun nanti bentuknya kerja fisik atau kerja yang lainnya, lihat kondisi. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istri dirampas, kerjanya dalam bentuk kerja takorub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin dia akan lari-lari, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Nah, senada dengan itu, dan kerja itu sesuai dengan yang dimampui. Terjemah global dari 3 ayat yang kita kaji malam hari ini. Wahai Rasul SAW, dan juga kepada kaum muslimin, dari masa ke masa disuruh mengambil perhatian. Apakah kamu tidak melihat? Artinya perhatikan. Artinya kamu butuh tahu karakter mereka. Berkaitan orang-orang yang mereka telah dilarang, jangan sampai ketika ngobrol isinya yang jelek-jelek. Setelah tahu ternyata mereka nggak mau berhenti. Obrolannya isinya itu ada dosa, permusuhan, mendohirkan kepada Rasul. Tapi ketika mereka ketemu dengan kamu, gayanya menghormat dengan kamu, tapi itu penghormatan mereka itu palsu. Kenapa? Enggak seperti penghormatan yang Allah berikan. Ketemu dengan salam cukup, tapi mereka memiliki kesan dibikin-bikin, yang itu berlebih-lebihan. Penyanjungannya itu sampai pol, itu terasa itu. Kok kan menurut wong iki, itu gayan itu. Kok kebablasan wong iki. Kok punya kesan ngerayu-ngerayu wong iki. Itu ada rasa seperti itu. Kayak diindah-indahkan, dimantap-mantapkan, padahal nggak seperti itu. Ini gaya contoh mencari ridho manusia, ya begitu, dengan cara ngerayu-ngerayu. Dan ketika mereka sedang ngobrol bersama mereka nantang, kalau memang kita salah, kenapa kita ngomong salah, nggak disiksa? Kalau memang Muhammad itu benar, kenapa nggak ada bukti kebenaran dia? Kita salah, tiba-tiba saja kita kena hukuman. Maka cukuplah hukuman kepada mereka untuk menggertak mereka, menjawab apa yang mereka minta dengan dikatakan pencukup mereka jahanam yang kelak mereka akan memasuki, itu merupakan tempat kembali yang paling buruk. Supaya orang beriman punya kepribadian, maka diberikan kegiatan. Apa? Wahai orang yang beriman, bila kalian mengadakan perbincangan rahasia, boleh-boleh saja, tapi isinya jangan sampai dosa, permusuhan, durhaka kepada Rasul. Yang baik-baik takwa sajalah, dengan ilmu, amal, dakwah, sabar, doa, itu saja yang kamu sibukkan. Jaga dirimu, jangan sampai kamu terkena murka Allah yang kepadanya kamu kembali. Ketahuilah bahwasanya yang mendorong orang semangat berbisik isinya keburukan itu dari setan. Pelakunya nanti akan terjadi kesusahan karena dosa. Dan bila mereka itu mengancam, gak usah khawatir, itu gak akan membahayakan kepada kamu. Selagi kamu itu lurus, maka bentengi dirimu dengan sifat tawakal, karena kepada Allah orang beriman menyandarkan segala urusannya. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran berikut, mau dicatat, disilahkan. 1. Islam mengedepankan. 2. Islam mengedepankan. 2. Ilmu, amal, lagi dakwah, zikir, husnudun, lagi doa,
masih koma lagi maaf, masih koma lagi sedekah, masih koma lagi tawakal dan semisal. Titik. Jadi Islam mengedepankan dalam artian membimbing kepada umat supaya umat banyak menghabiskan waktu bersibuk-sibuk dengan apa? 1. Ilmu, 2. Amal, 3. Dakwah, 4. Zikir, 5. Berhusnudzon, 6. Banyak doa, 7. Banyak memberikan maaf, 8. Banyak memberikan sedekah, 9. Banyak tawakal dan sifat-sifat yang semisal. Sibukkan saja kita dengan yang seperti itu. Nanti Allah akan menjaga. Nanti Allah akan menjaga. Adapun ilmu itu pembahasannya luas, amal pembahasannya luas, dakwah pembahasannya luas, zikir juga luas, termasuk murojaah. Yang lebih penting ketika kita bergaul, kita berhusnudzon, berbaik sangka. Berbaik sangka, ini penting. Demikian juga berbanyak doa, banyak beri maaf, banyak bersedekah, itu bisa menjinakkan hati orang. Amal-amal itu semua kita kerjakan, itu bentuk dari tawakal kita kepada Allah. Titik. Ini penjabaran terlalu luas, tapi dengan disebutkan di atas, insya Allah kita sudah cukup tahu apa kemestian kita menyibukkan diri. Yang nomor 2, mengaku Islam tetapi titik 2 lalai, ghibah, berburuk sangka, mengadu domba, kikir, bangga dengan kedudukan. Itu sebagai tanda kemunafikan temannya Yahudi. Titik. Kita ulang kembali, mengaku beragama Islam tetapi titik 2 apa tadi? Banyak lalai, rapatek gelem zikir, banyak lalai, lisannya sibuk untuk ghibah, rasan-rasan, ngerumpi, nyeritane eleke sono sini, dan pikirannya dipenuhi dengan suudun, berburuk sangka. Banyak itu berburuk sangka itu. Demikian juga kikir, cetil, nggak suka berderma. Demikian juga hasad, nggak suka orang lain dapat keberuntungan, merasa jengkel, merasa kalah, terancam, dan bangga dengan kedudukannya. Seolah-olah orang lain itu akan menjegal dia. Kok tahu-tahu saja rahasia saya. Jangan-jangan, oh macam-macam. Jangan-jangan, jangan apa? Jangan terong, jangan gudeg. Wes, jangannya diunakne kabeh gitu loh ya. Ini serba khawatir. Serba khawatir. Maka yang seperti itu termasuk tandanya orang munafik. Karena yang dibahas pada ayat ini memang temanya itu mengoreksi, mengomentari, membongkar sifatnya wong munafik. Itulah temannya Yahudi. Karena sebenarnya orang munafik itu adalah kafir, cuma Islamnya itu berpura-pura, dan memang Yahudi dari masa ke masa yang ngono kuwi sifate. Nah, saya kira ini cukup baca berulang-ulang.
Soalnya nanti akan menyentuh pada diri-diri kita. Bersihkan diri kita dari sifat-sifat Yahudi. Terakhir yang ketiga, ihsan, muhasabah dan tawakal, benteng keselamatan. Yang terakhir, ihsan, muhasabah, tawakal, itu merupakan benteng keselamatan. Ihsan, muhasabah, tawakal merupakan benteng keselamatan. Mana ihsan? Rumangsa diawasi oleh Allah. Semua dicatat. Nanti akan dibukukan dan dituduh nih. Dibangkitkan di padang mahsyar, dibagikan kitab, kilo tingkah lakumu. Jadi ihsan itu rumangsa diawasi sehingga dia menyiapkan ke sana. Yang kedua, muhasabah. Ketika rumangsa diawasi oleh Allah, akhirnya dia mengadakan penghitungan. Andaikan saya nanti mati, dikumpulkan, diberikan kitab, kira-kira isi catatannya baik atau buruk, itu namanya di muhasabah. Hari ini kejelekannya apa. Sudah dibenahi belum? Kebaikannya yang mana? Kok masih sedikit? Sudah ditambah atau belum? Itu merupakan hasil dari muhasabah. Makanya kita butuh muhasabah sebelum beramal. Kita butuh muhasabah sedang beramal. Kita butuh muhasabah ketika selesai. Muhasabah sebelum beramal yaitu dengan berpikir, saya melangkah itu yang hendak saya gapai apa. Itu muhasabah sebelum beramal. Ketika sudah punya motivasi akan merancang orientasi, keadaannya begini, hendak menggapai apa, itu yang hendak diraih itu apa. Kemudian ketika sedang bekerja, itu halal atau haram, terjaga apa enggak. Kemudian ketika sudah selesai, diadakan koreksi ulang. Sudah benar atau salah? Bila salah, mampukah membenahi? Bila benar, mampukah menjaga? Mampukah nanti mengembangkan? Itu namanya muhasabah untuk akan terjadi, sedang terjadi, dan sudah terjadi. Itu diadakan muhasabah semuanya. Ya, nanti akan membuahkan tawakal, yaitu sebab-sebab yang mengantarkan kepada sukses dikerjakan. Nah, begitu. Sambil hati bersandar pada Allah, ya Allah bantulah saya untuk mewujudkannya, jagalah kami, kan Engkau Maha Kuasa, kami sangat lemah. Maka termasuk mau tidur membaca ayat kursi termasuk bagian dari tawakal. Mau tidur berdoa Bismika Allahumma amutu wa ahyi, itu bagian dari tawakal. Karena orang itu bila mau tidur membaca ayat kursi, nanti manusia lemah bersandar kepada Allah, nanti Allah akan menjaganya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, enggak ada yang bisa menjaga langit dan bumi kecuali hanya Allah. Kita minta kepada Allah, jaga saya tidur enggak punya kemampuan, jaga kami, kan juga bagian dari tawakal. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Kuserahkan diriku, kututipkan, kupasrahkan, kuminta akan Engkau menjaganya. Itu kan termasuk bagian dari kerja, yaitu berdoa karena lemah, menyandarkan semuanya kepada Allah. Ternyata Allah memberikan jaminan bahasanya ihsan, muhasabah, tawakal merupakan benteng keselamatan. Yang tadi ayat kita baca, wa 'alallahi falyatawakkalil mukminun, kepada Allah supaya beriman itu bertawakal. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Ada orang cuek.
ada 3 orang, yang 2 orang ngobrol, yang ketiga gak peduli. Ya tetap saja, cuek itu kan dugaan kita. Orang itu kan bisa bermain muka, gayanya cuek tapi kadang pikirannya kadang seser. Wajah kan bisa mengadakan pengelabuan. Kita nggak tahu apa yang ada pada zon seseorang. Maka antisipasi Nabi SAW itu kan berdasarkan wahyu dari Allah Zat yang Maha Tahu. Jadi cuek gak cuek ya sama saja, adab itu penuhi. Karena cuek seolah tidak peduli, dia tidak tersinggung, seolah tidak kerungu. Itu kan dugaan kita. Nah kita kan tidak ada jaminan dugaannya kita mesti bener. Dia itu nggak peduli. Jangan-jangan malah paling parah malahan. Cuma ekspresi wajahnya itu nggak ditampakkan. Mungkin dia bergaya atau gaya cuek, gaya itu tidak ngerti. Padahal itu adalah paling tajam pikirannya. Akhirnya dia itu memberikan langkah seperti itu. Ya sama saja. Kita menduga orang ketiga itu cuek atau tidak cuek, ya tetap saja. Kenapa? Karena kita telah ada ketetapan peraturan dan kita tidak tahu isi hati. Sementara peraturan itu ada dari Allah, Zat yang tahu bagaimana isi hati manusia, dan zon kita itu tidak ada jaminan benar. Wallahu alam. Apalagi? Ayat dari tengah membaca basmalah. Kalau peraturan kita membaca Quran, memang niatannya membaca itu harus ada ta'awud dulu, karena perintahnya jelas, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id. Bila kamu sudah punya niat, untuk membaca, maka langkah pertama ta'awud. Kemudian ketika itu dibaca dari awal surah, maka itu dibaca bismillah. Ya tadabnya begitu. Tapi apabila kita membacanya itu dari tengah, makanya di situ tidak ada tuntunan bismillah, tapi bismillahnya itu adalah awal kita akan kerja. Awal kita akan kerja. Misalnya yang kita baca nanti adalah surah Mujadalah ayat yang ke-8 sampai ke-10. Maka di situ tidak ada tuntunan membaca basmalah. Ya basmalah kita akan kajian. Bismillah berangkat ngaji. Bismillah dari situ. Ketika sudah waktunya membaca langsung saja dengan ta'awud. Nah begitu. Lalu diantara hikmah bacaan basmalah itu untuk menunjukkan habisnya sebuah surah berganti kepada surah yang lain. Yang semua surah Al-Quran itu ada bismillahnya kecuali satu. Apa? Surah At-Taubah atau Al-Baro'ah. Kenapa nggak ada basmalah? Pertama memang belum ada tuntunannya. Yang kedua karena diduga itu satu rangkaian. Karena isinya itu adalah pembahasannya itu sejalan dengan surah Al-Anfal. Wallahu alam. Apalagi? Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.